sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati teriak klik, klik. Kalau kau suka hati katakan klik, klik. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati katakan klik, klik. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Dari awal ya adik-adik. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji. Sama-sama lambaikan tangan ya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yeay! Tepuk tangan dong yang paling meriah buat Tuhan kita. Oke semuanya, kakak persilakan duduk kembali. Yuk kita siapin hati kita sama-sama. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau angkat satu buah pujian. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kita angkat pujian dari awal ya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kita angkat pujian dari awal ya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kau mau berikan segalanya Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap
Katakan taat dan setia. Taat dan setia. Sekali lagi. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Halo, salam adik-adik, selamat pagi. Hari ini senang sekali Kak Agus bertemu dengan adik-adik kita semua. Ayo, pagi hari ini kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, ayo kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa dulu. Bapak, puji syukur dan terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali, Engkau berikan kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya hikmat yang dari surga kiranya mengurapi kami semua untuk kami boleh kembali bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya adik-adik, bagi adik-adik pagi hari ini, ayo kita duduk sejenak. Kita duduk tenang, kita tinggalkan semua aktivitas kita kembali belajar firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitab kita kembali belajar, yaitu hari ini Kak Agus akan memberikan satu tema, yaitu sempurna dalam kesucian. Menarik sekali adik-adik pagi hari ini. Yuk, ya, sempurna dalam kesucian itu pembahasannya tidak lepas dari kata kesucian. Ya, di dalam kata kesucian ini dalam akar bahasa Indonesia itu berarti kata suci. Ya, kira-kira suci itu artinya apa ya Kak Gus ya? Suci itu berarti, ayo kita bareng-bareng cari ya. Dalam arti yaitu pertama yaitu bersih. Ya, ada lagi bebas dari dosa. Terus ada lagi tidak bersalah. Nah, apalagi ada wadah yaitu tidak bernoda. Terus tidak bercela. Satu lagi kira apa? Murni. Nah, itu memiliki arti dari kata suci itu tadi. Nah, sekarang kalau kesucian itu di dalam kekristenan kita memiliki makna apa sih? Ya, kesucian ya, dalam kekristenan kita itu menunjuk pada keadaan di mana seseorang dapat bersekutu dengan Allah karena berkeadaan sesuai dengan kesucian Allah. Ya, lalu ya dari semua itu ya hanya keadaan tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum berarti tidak memiliki keadaan diri di mana seseorang bisa sepikiran dan serupa dengan Allah. Ya, artinya seperti itu adalah dengan kesuciannya. Ya, ini yang dimaksud. Nah, lalu kita lanjut lagi. Kesucian ini bukan sekedar dan tidak berdosa, tetapi perbuatan moral yang memang beriakan jempol yang bebas. Ayo kita buka Alkitab kita di dalam Matius, ya, di dalam Matius kita simak lagi ya, Matius pasal yang ke-15. Ya, ayatnya mulai yang ke-17 sampai 20. Kita baca bareng-bareng. Sudah ketemu? Ayo, hitungan keempat kita baca bersama-sama. 3, 4. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, ya, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian,
sumpah palsu dan hujat. Ayat yang ke-20 yang terakhir, kita baca bersama-sama. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi untuk hidup di dalam kesempurnaan, dalam kesucian itu memang harus benar-benar diperjuangkan. Banyak orang Kristen tidak mau mengerti bahwa orang percaya dipanggil untuk sempurna dalam kesucian. Itulah hebatnya Tuhan. Ya, sempurna dalam kesucian di sini adalah kehidupan yang bersih dalam ukuran manusia sesuai dengan yang ditargetkan atau dikehendaki Allah untuk dicapai seseorang. Ya, seperti halnya tuntutan umat perjanjian lama itu adalah dituntut untuk melakukan hukum Taurat dengan sebaik-baiknya atau sesempurna mungkin. Ya. Lalu bagaimana dengan tuntutan perjanjian umat pilihan perjanjian baru? Ya, berbeda lagi. Ya, kalau tuntutan dari umat perjanjian baru, mereka dituntut untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, standar kesucian umat perjanjian baru bukan hukum, melainkan Tuhan sendiri. Ya, itulah sebabnya orang percaya harus berprinsip Tuhan dalam Tuhan adalah hukumku. Amin, adik-adik. Ya, terus dilanjut lagi. Nah, sekarang kesempurnaan dalam kesucian itu bisa Kak Agus ibaratkan adalah seperti orang yang berjalan. Dia berjalan tegak dan berjalan setengah berdiri. Ya, kita buka dulu di dalam Mazmur, ya, pasal yang ke-139. Ya, kita buka pelan-pelan bersama-sama. Ya, khususnya ayat yang ke-23 dan sampai 24. Ya, sudah ketemu adik-adik? Ayo, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. 3, 4. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, jadi orang percaya harus belajar dari pemazmur yang meminta kepada Tuhan agar Tuhan menyelidiki dirinya. Nah, maksud hal tersebut adalah untuk menemukan apakah jalannya itu serong, ya, atau menyimpang, atau sudah lurus atau belum. Ya, oleh sebab itu menjadi koreksi di dalam diri kita, menjadi irama hidup dan kebiasaan setiap hari. Ya, untuk mengakhiri dari kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini, saya panggil nanti minta tolong Kak Tindi dan juga Kak Jojoy. Kak, sini Kak. Ya, nah adik-adik bisa lihat sendiri kan, Kak Kindi dan Kak Joje waktu berjalan ada yang setengah berdiri.
Ya, dan satunya tegak berdiri. Lebih enak mana? Ya, betul adik-adik. Enak yang berdiri tegak. Nah, itu memiliki makna bahwa di dalam kesempurnaan kita untuk mencapai kesempurnaan dalam pesucian, kita harus berdiri tegak supaya hidup kita tidak dibebani dan kita menatap masa depan dengan masa depan yang indah dan cerah dalam anugerah Tuhan. Amin. Ya, itulah tadi adik-adik kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan kembali kepada kakak-kakak kita yang seru, yaitu Kak Fani, Kak Kesia, Kak Kindi, dan Kak Jojoy. Wah, keren banget Kak. Firman Tuhannya. Keren banget, Kak, berkati. Ya ampun, gila, keren banget. Keren kan adik-adik semua? Pasti keren. Harus keren. Sekarang kita mau ngapain sih, Kak? Sekarang ini pasti sangat seru Kak. Sekarang ini waktunya kita untuk melihat tugas-tugas. Oh, tugas-tugas yang minggu lalu ya. Iya, Pasti betul. keren banget. Penasaran kan? Yuk, lihat sini. Sempurna. Ketika mata memandang alam, malam bertabur bintang. Terdiam sepi dalam keheningan, membungkam seluruh rasa. Ya Tuhanku, ya Allahku, begitu indah seluruh ciptaanmu. Sempurnalah Engkau, wahai pencipta seluruh alam semesta. Sempurna. Tuhan sedang merajut benang-benang kehidupan. Tangannya begitu mahir memainkan tiap-tiap untayan. Jari jemarinya yang agung tak pernah lelah bekerja. Walau sesekali terlihat ia membasuh peluh di dahinya. Terima kasih. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Dari bunga di taman, oh Yesusku. Gila. Ibu-ibu gak lucu. Keren banget. Ya ampun, Semuanya kalian luar biasa. Kita semua. hebat banget. Sekarang Kak, karena kita udah nonton nih tugas dari minggu kemarin, sekarang kita mau ngapain? Ini juga gak kalah seru Kak. Betul Kak, tambah Kak. Ini tuh yang paling ditunggu-tunggu sama adik-adik semuanya. Apa sih Kak yang ditunggu-tunggu? Kita akan bagi tugas. Emang tugas-tugas yang terbaik Kak? Bener ya, tunggu ini. Wah, gak kalah spesial Kak. Tambah lebih spesial banget Kak. Asik Apa? juga. Spesialnya apa sih Kak? Nah, kita minggu ini tugasnya ada di kabut. Kabut Kak? Oh, kabut bukan kabut. Oh, ada salah. Ada di Dikerjain ya, jangan sampai kelewatan ini. Tugasnya soalnya seru-seru juga. Bener banget. Nah Kak, tuh kita ada di akhir dari ibadah kita. Iya, ini udah capek. Kakak nggak boleh capek dong. Oh,